Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Kaifa halukum ya tullab? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Semoga ilmu yang antum dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai dimensi 3. Sebelum kita masuk ke materi dimensi 3, Ana akan awali dulu dengan unsur-unsur dari sebuah kubus. Sebagaimana yang sudah antum ketahui bahwa kubus itu memiliki unsur-unsur seperti titik, rusuk, dan bidang. Titik pada kubus itu terdiri dari 8 titik. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Itu namanya titik. Kemudian kedua, ada yang namanya rusuk. Rusuk itu adalah tiang-tiang dari sebuah kubus. Contohnya, rusuk AB, rusuk BC, rusuk AD, dan seterusnya. Berjumlah ya ada 12 rusuk. Kemudian yang terakhir ada yang namanya bidang. Bidang adalah tembok dari sebuah kubus. Contohnya, bidang ABCD. Itu yang namanya sebuah bidang. Kemudian ada bidang ABFE, namanya sebuah bidang. Jadi pada kubus terdapat 6 bidang ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya diagonal, diagonal sisi dan diagonal ruang serta bidang diagonal. Contoh dari diagonal sisi ya yang berantum ketahui. Diagonal sisi misalnya adalah diagonal dari A ke C. Dia tidak melewati sebuah ruangan. Ini diagonal AC. Kemudian apalagi? Ya, diagonal BD. Diagonal BD. Kemudian ada diagonal AF. Jadi semuanya ada berapa total diagonal dari sebuah kubus? Ya, diagonal bidang pada sebuah kubus itu ada, jadi 2 dikali 6, jadi ada 12 ya. Ada 12. Contohnya A ke C dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang berarti dia memasuki sebuah ruangan. Contohnya dari A ke G, itu namanya diagonal. Diagonal ruang ada berapa? Ya, ada 4 diagonal ruang pada kubus. Contohnya adalah dari A ke G. Nah, setelah kita memahami unsur-unsur dari sebuah kubus, kita akan membahas mengenai jarak. Jarak adalah lintasan terdekat. Jadi definisi dari jarak adalah lintasan terdekat. Jadi bukan lintasan terpanjang, tapi lintasan terdekat. Nah, pada materi jarak ini akan dibagi-bagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai jarak titik ke titik ya. Jarak titik ke titik dari sebuah kubus. Misalnya, Anda punya contoh soal. Perhatikan contoh soal yang Anda akan buat. Ya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang 12 cm. Titik P adalah perpotongan diagonal bidang ABCD. Tentukan jarak titik P ke titik G ya. Jadi soal ini akan kita bahas. Nah, ini contoh soalnya. Jadi sebelum kita menjawab, supaya untuk mempermudah kita mengerjakan soal ini adalah terlebih dahulu kita harus gambarkan sebuah kubusnya. Jadi kalau saya Anda gambarkan seperti ini gambarnya. Nah, ini ya. Jadi ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Pertanyaannya adalah, jika titik P adalah perpotongan diagonal BD dan AC. Jadi P itu adalah terletak di tengah-tengah antara diagonal AC dengan diagonal BD. Nah, seperti yang digambar, pertanyaannya adalah jarak titik P ke titik G. Jadi bisa Anda melihat pada garis yang berwarna biru, itu yang digambar kubus ABCDEFGH. Ada ya? Nah, jadi kita bisa lihat itu ada sebuah segitiga PCG, siku-siku di C ya. Siku-siku di C dengan panjang CG-nya 12 ya, karena panjang sisinya 12. Kemudian di situ ada panjang CP. Panjang CP-nya Anda akar 2. Kenapa Anda akar 2? Karena panjang diagonal sisi AC itu adalah 12 akar 2. Jadi panjang diagonal sisi
AC itu adalah 12 akar 2. Kenapa akar 2? Karena untuk panjang diagonal sisi itu adalah tinggal ditambahkan akar 2. Jadi panjang PC adalah setengah panjang AC, maka 12 dibagi 2 adalah 6 akar 2. Jadi panjang PC-nya adalah 6 akar 2. Ya. 6 akar 2. Sebentar. Nah, setelah ketemu panjang PC-nya adalah sekarang kita cari jarak yang sudah Anda gambarkan garis yang berwarna biru, itu mencari jarak titik P ke titik G ya. Titik P ke titik G. Sebentar, Anda tampilkan dulu gambarnya. Nah, ini dia. Jadi panjang AC adalah 12 akar 2, maka panjang PC adalah setengah dari panjang AC. Maka setengah dikali 12 akar 2 adalah 6 akar 2. Nah, sekarang setelah kita mencari panjang PC, sekarang kita akan cari panjang dari P ke G. Ya, karena jarak titik P ke G itu adalah panjang PG. Sekarang perhatikan segitiga CGP itu siku-siku di C. Maka mencari panjang PG adalah PG kuadrat sama dengan ya PC kuadrat ditambah CG kuadrat ya. Berarti PG kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat itu sama saja 6 kali 6 36, kemudian akar 2 kuadrat sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. Maka 36 kali 2 adalah 72. Ditambah kuadrat dari 12 ada 144. Maka akar dari 72 ditambah 144 adalah akar dari 216. Sekarang kita cari akar dari 216. 216 itu adalah perkalian dari 36 dikali 6 ya, tidak langsung diakarkan. Jadi 216 adalah perkalian dari 36 dikali 6. Akar dari 36 adalah 6, maka sisanya akar 6. Jadi panjang PG adalah 6 akar 6. Jadi bisa kita lihat kesimpulannya adalah jarak titik P ke titik G adalah 6 akar 6. Ini adalah salah satu contoh pembahasan mengenai jarak titik ke titik. Mungkin ini yang bisa Anda jelaskan pada hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan baca doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.